Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah sejarah hukum ya. Ini saya menyampaikan materi tentang sejarah hukum ini. Kita lihat dari perkembangannya sejarah hukum ini ya di Indonesia. Kita lihat yang pertama sekali yaitu hukum adat. Ya, kalau hukum Indonesia ini yang pertama kali dari hukum adat. Yang kedua, masa kolonialisme Belanda. Nah, dapat dibedakan yang pertama periode kekuasaan VOC yang berlangsung dari tahun 1602 sampai 1799. Ya, baca Belandanya Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC. Disingkat ya, gubernur yang bernama Jenderal Peter Both. Pada periode kekuasaan VOC tidak banyak produk perundang-undangan yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan tata hukum secara keseluruhan. Pada mana situ orang Belanda yang ada di Indonesia tunduk pada ketentuan yang berlaku pada awal kapal Belanda. Periode kekuasaan pemerintah penjajah Belanda 1800 sampai 1942. Pada periode kekuasaan penjajah pemerintah Belanda dikenal 3 masa perundang-undangan, yaitu masa Brichten-Regeling, yaitu 1800 sampai 1845. Pada masa ini hanya raja yang berkuasa untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahannya. Walaupun dalam praktek dilaksanakan oleh gubernur jenderal, hanya ada satu macam peraturan dikenal pada masa itu, yaitu peraturan pusat Algemene Verordening yang dikeluarkan oleh raja yang disebut dengan Koninklijk Besluit, disingkat dengan KB. Isi dari KB dapat berupa tindakan eksekutif dan merupakan ketetapan maupun tindakan legislatif. Masa Reglement tahun 1855-1926. Ditinjau dari isinya, dapatlah dikatakan bahwa RR merupakan semacam undang-undang dasar pemerintah jajahan Belanda. Lahirnya RR sebagai akibat dari adanya perubahan undang-undang dasar negara Belanda pada tahun 1848. Parlemen dari raja pada masa RR bentuk perundang-undangan dikenal di samping wet undang-undang dan KB adalah bentuk Algemene Verordening, yakni ordonansi, dan Kronordonansi, dan demikian pada masa itu pada 4 macam bentuk susunan Algemene Verordening, yakni wet lebih tinggi dari KB, KB lebih tinggi dari Kronordonansi lebih tinggi dari ordonansi. Kemudian masa Regering-Reglement 1855 sampai 1926 ya. Pada masa Regering-Reglement, yaitu pada kurun waktu tahun 1855 sampai dengan tahun 1826, berhasil diundangkan Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa melalui Stablat 1855. Algemene Politische Strafreglement sebagai tambahan Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa. Kitab Hukum Pidana orang bukan Eropa melalui Stablat 1872 85 nomor 85 Politische Reglement bagi orang bukan Eropa. Wetboek Rechts yang berlaku pada semua golongan penduduk melalui Stablat 1915 732 mulai berlaku 1 Januari 1918. Masa Indische Staatsregeling yaitu tahun 1926 sampai 1942. Sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Belanda tahun 1922 tentang hukum Hindia Belanda, perubahan ini didahului oleh perubahan RR menjadi IS. Pada tanggal 1 Januari 1926 pada masa IS dimungkinkan adanya 3 macam bentuk peraturan. Yang pertama WER atau undang-undang, KB peraturan dikeluarkan raja, kemudian yang ketiga ordonansi peraturan dikeluarkan oleh badan hukum, badan-badan di Hindia Belanda. Memasuki masa pemerintahan Daendels, yaitu 1808-1811, hukum adat diperbolehkan dianut oleh penduduk Bumi Putra dengan syarat hukum adat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan dasar keadilan dan kepatutan dalam hukum barat. Kemudian hukum adat dapat menjamin tercapainya keamanan hukum. Dengan persyaratan tersebutlah bahwa pemerintah Daendels menganggap rendah kedudukan hukum adat dibanding hukum Belanda. Kemudian masa pemerintahan Raffles yaitu tahun 1811 sampai 1816. Raffles menggunakan kebijakan atau politik bermurah hati dan bersabar terhadap golongan pribumi untuk menarik simpati dan merupakan sikap politik Inggris yang humanistis. Hukum adat diberikan keleluasaan berlakunya. Kemudian masa 1816 sampai 1942. Pada tahun 1816 peraturan-peraturan umum termuat dalam lembaran diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda disebut dengan Stabblad beserta Beachblad. Ya. Stabblad dan Beachblad yang pertama kali terbit tahun 1816 sampai dengan 8 Maret 1842. Stabblad tiap tahun mulai dengan nomor 1, Beachblad nomornya berturut-turut tidak mempedulikan tahunnya. Masa pendudukan Jepang, Osamu Seirei. Osamu Seirei nomor 1
tahun 1942. Pasal 3 Osam Musairin 1 tahun 1942 menentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Baiklah, demikian ya materi yang saya sampaikan tentang sejarah hukum Indonesia dari zaman Hindia Belanda. Saya tutup ya pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.